Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Bula dengan NIM 11012104446 akan mempresentasikan Take Home UTS dengan materi 5G. Definisi 5G adalah generasi kelima dari teknologi jaringan seluler yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan internet, mengurangi latensi, dan memperluas kapasitas jaringan. Dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, seperti 4G, 5G menawarkan kecepatan unduh dan unggah yang jauh lebih cepat, dengan potensi mencapai hingga 10 gigabit per detik (Gbps), yang hampir 100 kali lebih cepat dari 4G. Ini memungkinkan transfer data yang lebih cepat, pengurangan waktu respons, serta koneksi yang lebih stabil dalam berbagai kondisi. Teknologi 5G juga mengusung konsep network slicing, di mana jaringan dapat dibagi menjadi beberapa potongan virtual yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, seperti untuk pengaplikasian Internet of Things atau IoT, kendaraan otonom, atau komunikasi industri. Dengan kemampuan ini, 5G dapat mendukung lebih banyak perangkat yang terhubung secara simultan tanpa mengorbankan performa. Selain itu, 5G juga menggunakan spektrum frekuensi yang lebih tinggi, termasuk gelombang milimeter, yang memungkinkan peningkatan kapasitas dan kecepatan transmisi data. Walaupun demikian, frekuensi ini memiliki jangkauan yang lebih terbatas, sehingga dibutuhkan lebih banyak pemancar atau base station untuk mendukung jaringan 5G. 5G diharapkan dapat membawa perubahan besar di berbagai sektor, seperti kesehatan, transportasi, dan industri manufaktur. Teknologi ini juga memungkinkan pengembangan dan penerapan teknologi baru seperti realitas virtual, realitas bertambah, dan aplikasi smart city yang lebih canggih. Secara keseluruhan, 5G adalah landasan utama bagi perkembangan ekosistem digital masa depan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terhubung. Selanjutnya, spektrum frekuensi. Yang pertama itu low band dari 1 GHz sampai 600 MHz dapat mendukung jangkauan di area yang luas dan daerah pedesaan atau lokasi yang sulit dijangkau. Lalu mid-band 2,4 GHz hingga 4,2 GHz melalui kota-kota kecil dan daerah pinggiran kota, serta konsumen dan bisnis. Dan terakhir high band 24 GHz hingga 39 GHz. Karena kecepatan dan kapasitas yang didukungnya, pita frekuensi mmWave saat ini paling sering digunakan di lingkungan perkotaan yang padat atau di tempat-tempat yang sibuk. Spektrum mengacu pada frekuensi gelombang radio elektromagnetik yang dilalui komunikasi nirkabel. Dengan 5G, frekuensi tersebut dibagi menjadi 3 pita frekuensi, yaitu pita rendah, menengah, dan tinggi. 5G menggunakan 3 pita frekuensi rendah. Selanjutnya, ada arsitektur jaringan yang dibagi menjadi dua, yaitu non-standalone dan standalone. Yang non-standalone itu CP Anchored in LTE or LT dan CP Anchored in NR. Lalu ada klasifikasi teknologi nirkabel berdasarkan tingkat mobilitas dan arsitektur. Itu ada wireless communication dibagi menjadi dua, yaitu fixed wireless dan mobile wireless. Untuk fixed non-seluler, yaitu contoh point-to-point communication, infrared communication, LMDS, microwave communication. Untuk seluler, contohnya PHS, CP2, PHCS, DCS 1800, dan DCCP. Untuk non-seluler, contohnya pegging system, dispatching system, dan PANR. Untuk seluler, contohnya GSM, CDMA, AMPS, MTS, PHS, DCS, dan sebagainya. Lalu klasifikasi berdasarkan luas cakupan. Yang pertama itu NFC, kurang lebih dari 20 cm, WPAN, itu Bluetooth, Zigbee, WB, Z-Wave, 60 GHz, 10 meter. Untuk WLAN, Wi-Fi, 200 meter. Selanjutnya untuk WMAN, GSM atau Edge, CDMA 2000, FDO, MTS, HSPA, HSPA Plus, LTE, Mobile Vmax, dan Vmax Advance. Selanjutnya ada Mobile Network Architecture. Mobile Network Architecture pada teknologi 5G memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Seperti yang tergambar, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu network slicing.
Hasil fitur utama 5G adalah kemampuan untuk membuat bentuk slice. Setiap slice merupakan jaringan virtual yang disesuaikan untuk kebutuhan spesifik aplikasi atau use case. Dan ada infrastruktur cloud yang berbasis pada teknologi virtualisasi dan komputasi awal. Ini memungkinkan fungsi-fungsi jaringan dan high performance. Dibandingkan dengan 4G, 5G memiliki performa jauh lebih baik dalam hal kecepatan. Selanjutnya, fitur teknologi. Secara desain, kabel 5G memperluas jangkauan melalui beberapa mekanisme berbeda, termasuk penggunaan spektrum pita tengah, pemadatan jaringan, dan penerapan teknologi masukan ganda, keluaran ganda atau MIMO yang masif. Spektrum pita tengah menyumbangkan jangkauan dan lebar pita, memberikan layanan yang jauh lebih baik dan menawarkan model biaya yang jauh lebih baik untuk penggunaan data yang lebih tinggi. Beberapa fiturnya antara lain yang pertama, kecepatan data tinggi. Kecepatan unduh dan unggah yang lebih cepat. Shopee dapat memberikan kecepatan unduh hingga 10 byte per second atau bahkan lebih cepat, yang lebih dari 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan 4G. Ini mungkin streaming video berkualitas tinggi, unduhan file besar, dan aplikasi real-time tanpa gangguan. Yang kedua, latensi rendah. 5G memiliki latensi yang sangat rendah, bisa mencapai 1 milidetik yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 4G, yang memiliki latensi sekitar 30-50 milidetik. Latensi rendah ini sangat penting untuk aplikasi real-time seperti kendaraan otonom, augmented reality, dan virtual reality. Yang ketiga, kapasitas jaringan lebih besar. 5G dapat mendukung lebih banyak perangkat terhubung secara bersamaan hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Ini mungkin pengembangan Internet of Things secara masif, di mana perangkat seperti sensor, perangkat rumah pintar di kendaraan saling berkomunikasi tanpa mengaruhi kinerja jaringan. Lalu, keandalan tinggi. 5G dirancang untuk memberikan keandalan lebih tinggi, bahkan dalam situasi padat dan penuh, seperti konser, stadion, atau acara besar, di mana banyak perangkat yang terhubung dalam satu waktu. Efisiensi energi. 5G dirancang untuk lebih hemat energi, yang penting untuk aplikasi IoT dan perangkat dengan baterai kecil, seperti sensor atau perangkat wearable. Teknologi 5G juga mendukung manajemen daya yang lebih baik di perangkat, sehingga memungkinkan operasi perangkat lebih lama tanpa pengisian ulang. Layanan. 5G memiliki definisinya drop speed gigabits, teknologinya kelas CDMA, OFDM, MCCDMA, UWB, Network, LMDS. Dan periode waktu soon, mungkin 2020. Selanjutnya, arsitektur jaringan. Pada level radio access network atau RAN, arsitektur 5G dapat berfungsi bersama dengan jaringan 4G, khususnya dalam skenario non-standalone NSA. Ada dua jenis konfigurasi. Yang pertama yaitu interworking dengan EPC, Evolved Packet Door, menggunakan NODB, LTE, dan Fast GNR, New Radio. Data dikendalikan melalui EPC yang sudah ada, di mana NMA bertanggung jawab untuk manajemen mobilitas. Lalu selanjutnya yang kedua, interworking dengan 5GC. Dalam skenario ini, RAN terhubung langsung ke 5G core. Selanjutnya, frekuensi relay. Pengulangan atau menggunakan kembali frekuensi yang sama pada area yang berbeda di luar jangkauan interferensinya. Multiple access, CDMA. Kode Division Multiple Access berarti bahwa beberapa user dapat saling berkomunikasi menggunakan channel yang sama pada waktu yang bersamaan. Masing-masing user menggunakan kode yang berbeda. Lalu yang kedua, TDMA, Time Division Multiple Access, berarti bahwa beberapa user dapat saling berkomunikasi menggunakan channel yang sama pada waktu yang berbeda. Tiap user tidak menggunakan kode. Dan yang terakhir, FDMA, Frequency Division Multiple Access. Beberapa user dapat saling berkomunikasi menggunakan channel yang berbeda pada waktu yang sama. Tiap user tidak menggunakan kode. Sini ada FDMA dengan AMPS 30 kHz per user dan NAMPS 10 kHz per user. Lalu time division multiple access. IS 54 kurang lebih 30 kHz 3 user. 136 30 kHz 3 user. Dan GSM 200 kHz 8 user. Dan CDMA. IS C95A 1,55 MHz kurang lebih 22 user. Dan IS 2003 X 5 MHz.
Lalu di sini benchmark. Untuk kecepatan data megabits per second didominasi oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan. Radio wave. Radio wave pada gelombang radio 5G memanfaatkan spektrum yang luas untuk memberikan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan kapasitas besar. Namun tantangan seperti jangkauan terbatas dan kebutuhan infrastruktur tambahan memerlukan pengembangan teknologi tambahan, seperti smart cells, beamforming, dan massive MIMO untuk mengoptimalkan kinerja jaringan. Sinyal dari gambar ini bisa dari sinyal dari suatu tower atau memancarkan kepada gedung-gedung tingkat region. Gambar ini menunjukkan pembagian wilayah dunia berdasarkan Regionally Harmonious Bands yang ditentukan oleh International Telecommunication Union atau I2. Dalam konteks jaringan 5G, pembagian wilayah ini digunakan untuk mengatur dan menyelaraskan spektrum frekuensi radio yang digunakan di setiap wilayah guna memastikan efisiensi pengguna spektrum. Dense connection. Di sini dilihat bahwa jaringan 5G hanya bisa menyalurkan dari satu perangkat, sedangkan 5G bisa lebih dari 10 perangkat, atau bahkan lebih. Lalu di electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum menjelaskan dari 20 GHz, 5G menggunakan tipe high band sampai 86 GHz. Microwave 30 GHz sampai 300 GHz. Smart City 5G. Smart City 5G adalah konsep kota pintar yang memanfaatkan teknologi jaringan 5G untuk mengoptimalkan fungsi kota, meningkatkan efisiensi layanan, dan memberikan pengalaman hidup yang jauh lebih baik bagi warga. Jaringan 5G berperan sebagai tulang punggung untuk mendukung berbagai aplikasi dan layanan canggih dalam kota pintar. Non-ionizing. Teknologi 5G menggunakan gelombang radio non-ionizing yang aman bagi manusia karena tidak memiliki energi yang cukup untuk menyebabkan kerusakan perdana atau jaringan tubuh. Non-ionizing radiation adalah radiasi elektromagnetik dengan energi yang terlalu rendah untuk mengionisasi atom atau molekul. Artinya radiasi ini tidak dapat melepaskan elektron dari atom, sehingga tidak menyebabkan kerusakan langsung pada jaringan biologis. Konektivitas jaringan 5G mampu mengkonektivitaskan beberapa aplikasi maupun bangunan seperti contohnya kereta, pesawat, roket, dan lain sebagainya. 5G security. Keamanan jaringan 5G menggunakan beberapa jaringan seperti contohnya SFP, AMF, UDM, UTF, dan data network. Selanjutnya mutual authentication. Mutual authentication lanjutan dari pertama 5G security. Yang pertama itu verify that the network is illegitimate, verify that the device, local OS, dan UDM. Lalu selanjutnya enkripsi dan integrity checking. Dan service-based architecture. Ini adalah arsitektur dari 5G security. Dan yang terakhir yaitu subscription consolidate ID. Tahapan terakhir dari keamanan jaringan 5G. Pengaplikasian. 5G mengaplikasikan beberapa jaringannya ke beberapa sektor, seperti jaringan, keamanan publik, gaming, dan lain sebagainya. Generasi sebelumnya dikenal juga dengan istilah 2G atau GPRS, 2.5G atau Edge, 3G, HSPA atau NHSPA, 4G itu LTE, Long Term Evolution. Parameter link budget. Link budget bisa dicari dengan rumus PT tambah GT plus GR min LP min N, di mana PT itu daya transmitter, satuan dBm, GT gain antena transmitter, satuan dB, GR gain antena receiver, satuan dB,
pet loss satuan dB, noise margin satuan dB. Shadow atau slow fading. Dalam jaringan 5G adalah jenis gangguan propagasi sinyal yang disebabkan oleh hambatan besar di lingkungan, seperti bangunan, pohon, bukit, atau dinding, yang memblokir atau melemahkan sinyal radio secara perlahan. Fenomena ini terjadi pada skala waktu atau jarak yang relatif lebih besar dibandingkan dengan flash fading. Gambar ini bisa terlihat dari gambar mobil. Budget losses in link budget itu ada cable loss, free space pad loss, slow fade margin, interference margin, foliage loss, dan rain atau edge margin. Berikut referensi yang saya dapatkan. Kesimpulan, teknologi 5G adalah generasi kelima dari jaringan seluler yang dirancang untuk memberikan kecepatan internet yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Selain peningkatan kecepatan, 5G juga menawarkan latensi yang sangat rendah, yang berarti waktu respons terhadap pengiriman dan penerimaan data menjadi hampir instan. Namun, meskipun memiliki beberapa banyak potensi, penerapan 5G juga menghadirkan tantangan seperti masalah infrastruktur dan biaya implementasi yang tinggi. Dibutuhkan investasi besar untuk membangun infrastruktur yang mampu mendukung frekuensi tinggi yang digunakan oleh 5G, serta meningkatkan cakupan jaringan di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan. Secara keseluruhan, 5G menawarkan potensi luar biasa dalam mengubah berbagai aspek kehidupan, dari cara kita berinteraksi dengan teknologi hingga bagaimana bisnis beroperasi. Namun, kesuksesannya akan sangat bergantung pada sejauh mana tantangan teknis dan sosial dapat diatasi, serta bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dengan perubahan yang global. Sekian dari saya, terima kasih.